Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, teman-teman sekalian. Setelah sebulan kemarin, akhirnya saya boleh sharing lagi. Puji Tuhan, firman Tuhan ini kiranya boleh memberkati kita. Judul sharing saya pada sore hari ini adalah kekayaan di dalam Kristus. Teman-teman, sebelum lanjut, satu hal yang saya ingin bagikan di awal bahwa hati Tuhan bagi kita semua adalah kita itu hidup diberkati. Jadi tanamkan baik-baik bahwa hati Tuhan untuk orang semua adalah kita menikmati hidup yang diberkati. Orang baca ayat di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Supaya apa? Kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi teman-teman, menjadi kaya itu tidak dosa. Ada kan orang menganggap kemiskinan itu kudus, karena miskin itu membuat orang belajar rendah hati. Tapi ternyata teman-teman, ayat ini berkata Tuhan itu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya apa? Orang ini menjadi kaya karena kemiskinannya. Ini adalah pertukaran ilahi, salah satu yang terjadi di kayu salib. Kita orang menjadi kaya, Tuhan menjadi miskin, kita menjadi kaya. Yesus sudah bayar harganya agar kita hari ini menikmati kekayaan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Dan yang kedua teman-teman yang ingin saya juga bagikan di awal, bahwa berkat itu adalah pribadi. Orang sudah tahu semua, berkat itu bukan sekedar materi, bukan rumah, bukan sekedar doi, bukan sekedar itu. Tapi jauh dari itu teman-teman, berkat itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Jadi dari awal saya ingin orang sama-sama mengingat kembali. Saya tahu teman-teman tahu ini, dan saya ingin mengingatkan lagi bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Kerinduan Tuhan, orang semua diberkati. Dan berkat itu adalah pribadi Kristus sendiri. Jadi orang akan lihat di dalam firman Tuhan ini bagaimana hati Tuhan dari awal Dia menciptakan manusia. Hatinya itu untuk memberkati teman-teman. Hatinya itu untuk memberikan semua yang terbaik bagi manusia. Nah, ini ada satu kisah, Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini teman-teman, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, orang lihat di sini, hal pertama yang Allah lakukan setelah Dia menciptakan manusia apa? Allah memberkati mereka. Bayangkan, sebelum Tuhan berfirman, Tuhan kasih perintah, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasa. Paling pertama yang Dia lakukan adalah Allah memberkati mereka. Ini hati Tuhan untuk orang. Orang semua, Tuhan rindu diberkati. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini Kejadian 12 ayat 1-2. Ini cerita tentang Abraham dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kisah yang kedua ini teman-teman, ini kisah seorang yang bernama Abram dari bangsa kafir dan Tuhan memanggil Abram. Teman-teman lihat, ketika Tuhan memanggil Abram, apa yang pertama kali Tuhan lakukan? Bahkan sebelum Abraham menjawab, ya. Ini Abram belum menjawab ya terhadap panggilan Tuhan. Tapi di sini Tuhan sudah kasih itu berkat.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Itulah Tuhan kita, teman-teman. Orang punya Tuhan yang identik dengan berkat, dengan kebaikan, dengan hal-hal yang baik. Sebelum semuanya yang dia perintahkan itu, entah itu Tuhan suruh berkuasa atas Taman Eden seperti tadi, ataupun ini Tuhan panggil Abraham, panggilan Tuhan, suplai Tuhan selalu sudah mendahului. Puji Tuhan. Kalau tadi kisah ini sebelum di bawah hukum Taurat atau yang tadi tentang Adam dan Hawa, Abraham. Nah sekarang orang akan lihat ini tentang bangsa Israel. Dorang ini kan hidup di bawah hukum Taurat. Ulangan 28 ini sudah bangsa Israel itu sudah ada di bawah hukum Taurat. Kita baca ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau orang dengar tentang bangsa Israel, di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Dorang diberkati dengan perbuatan. Dorang harus berbuat baik dulu, baru mereka diberkati. Itu pun teman-teman, di bawah hukum Taurat pun kalau orang baca di ayat ini, hati Tuhan tetap rindu memberkati bangsa Israel. Orang berpikir, kalau di bawah hukum Taurat, kayaknya Tuhan itu dapat lihat Tuhan yang murka, bukan Tuhan yang baik. Tapi ternyata, di bawah hukum Taurat pun, Tuhan PHT itu tetap untuk memberkati. Kalau teman-teman mau baca, ini ulangan 28 ayat 1 sampai 14 kalau tidak salah, itu semua tentang berkat-berkat yang sangat-sangat praktikal dalam orang kehidupan setiap hari. Ada penyediaan Tuhan di sana, ada perlindungan Tuhan di sana, ada promosi Tuhan di sana. Ada banyak hal yang berkat Tuhan itu ketika saya baca ini ulangan 28, ternyata berkat Tuhan itu sangat detail. Sangat-sangat spesifik, teman-teman. Orang mungkin merasa, kayaknya kita kebutuhan ini agak susah mau terjawab. Rupa terlalu besar kah, terlalu mustahil. Tetapi teman-teman, bagi Tuhan itu tidak mustahil. Ketika orang baca ulangan 28 ini, sampai hal-hal yang kecil, Tuhan perhatikan. Dan saya percaya itu memberkati kita. Bagaimana kita punya Tuhan yang sangat-sangat bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Setelah orang baca ini yang di bawah perjanjian lama, kita maju. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang ada di perjanjian baru? Orang sekarang, semua di sini adalah orang-orang yang percaya Yesus, yang sudah mempercayai karya salib Kristus. Ini yang Rasul Paulus tulis, teman-teman. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, ternyata untuk orang yang di bawah perjanjian baru ini, berkat itu sudah dikaruniakan. Berkat Tuhan itu sudah diberikan. Yang saya kasih tanda merah di sini, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi teman-teman, posisi kita orang percaya Yesus, kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Orang sudah diberkati. Katakan sama-sama, orang sudah diberkati. Amin. Haleluya. Sebelum lanjut, ada yang menarik waktu saya belajar kemarin, teman-teman. Kalau yang di atas kan Efesus 1 ayat 3 terjemahan baru. Nah, ada yang di versi Amplified Classic. Dia begini, terpujilah, di dalam kurung itu ada pujian yang tinggi, pujian yang mulia, Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, Mesias, yang telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani yang diberikan oleh Roh Kudus di alam surgawi. Ada yang menarik, teman-teman, dari terjemahan ini. Kalau orang perhatikan, di sini teman-teman, pribadi Allah Tritunggal itu hadir. Dan ini jarang terjadi. Kalau teman-teman mau baca Alkitab, jarang sekali terjadi.
di satu ayat itu atau di satu momen itu, terus ada pribadi Allah Tritunggal itu tiga-tiga ada di situ. Di sini kan orang lihat tuh, terpujilah Allah dan Bapa, itu Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Anak, Mesias, yang telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. Ini teman-teman, ada satu kejadian yang sama, pribadi Allah Tritunggal hadir itu waktu kapan? Yesus dibaptis. Yesus dibaptis Matius 3 ayat 16 sampai 17. Di situ kan langit terbuka, kemudian ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Di situ siapa? Allah Bapa yang berfirman. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepada Yesus yang ada di Sungai Yordan, Allah Anak. Kemudian apa? Langit terbuka, turunlah burung merpati. Roh Kudus seperti burung merpati. Allah Tritunggal hadir. Artinya apa? Allah serius mengasihi kita. Di kejadian waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Allah Tritunggal hadir teman-teman. Menyatakan Allah sangat-sangat serius mengasihi kita. Sungai Yordan itu kalau teman-teman belajar sejarah atau apa itu, dia adalah tempat yang paling rendah di bumi ini. Tempat paling rendah itu di Sungai Yordan. Kenapa Yesus harus dibaptis di Sungai Yordan, teman-teman? Ada banyak sungai-sungai yang lain. Karena Yesus ingin bilang, bahkan di tempat yang paling bawah, di titik yang paling terendah dalam torang hidup, entah orang mengalami kegagalan, keputusasaan mungkin, orang rasa kehancuran, di situ Tuhan tetap mengasihi kita dengan sempurna. Allah Tritunggal hadir di Sungai Yordan hanya untuk bilang, inilah anakku yang kukasihi dan aku berkenan kepadanya. Sama teman-teman, kejadian di Sungai Yordan, di sini juga Allah Tritunggal hadir. Artinya apa? Tuhan serius memberkati kita. Orang katakan sama-sama dulu, Tuhan serius memberkati kita. Amin. Tuhan serius memberkati kita, teman-teman. Tidak peduli apapun latar belakang kita, ketika kita menjadi ciptaan baru, kita ada di dalam Kristus, Tuhan serius memberkati kita. Orang balik dulu di terjemahan baru di sini. Waktu saya baca ayat ini, saya bertanya, Tuhan, kenapa hanya berkat rohani, Dang? Oke lah, berkat rohani orang sangat-sangat perlu toh. Keselamatan. Ini kita berpikiran, berkat rohani itu keselamatan, sukacita, hikmat. Terus bagaimana dengan berkat-berkat jasmani? Toh, doi. Orang kan butuh doi. Orang itu praktikal-praktikal saja. Manusia hidup, orang butuh uang, butuh rumah, ya butuh kendaraan, yang hal-hal seperti itu. Kenapa yang diberikan kepada kita adalah segala berkat rohani? Yang pertama, teman-teman, yang orang harus sadari bahwa kita ini adalah manusia roh. Karena kita adalah manusia roh, makanya yang diberikan kepada kita adalah segala berkat rohani. Orang simpan dulu itu di dalam orang pikiran. Kita ini adalah manusia roh. Jadi ketika seseorang itu tidak percaya Yesus, dia roh mati. Nah, suatu saat dia dengar kabar baik, dia percaya Yesus, dia rohnya menjadi hidup karena apa? Roh Kristus itu menjadi satu dengan roh. Orang semua di sini kan, roh kita semua itu sudah menjadi satu dengan roh Kristus. Makanya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Itulah yang menjadikan orang esensi ini, orang ini manusia roh, memiliki jiwa dan hidup di dalam tubuh. Jadi esensi kita yang sebenarnya adalah manusia roh. Makanya di sini dikatakan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita adalah segala berkat rohani. Nah, yang kedua, teman-teman, ada suatu ayat di Matius 6 ayat 10. Ini doa Bapa kami. Bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya teman-teman, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, itu harus terjadi di sorga dulu. Jadi, segala berkat jasmani yang orang rindukan tadi, itu di alam roh harus terjadi dahulu. Makanya diberikan berkat rohani. Ternyata kalau orang dari ayat ini, teman-teman, Tuhan mengaruniakan kepada kita itu segala berkat rohani yang di dalam surga.
Karena apa? Di dalam berkat rohani ini so include itu berkat jasmani. Karena berkat jasmani yang orang lihat termanifestasi, misalnya orang punya rumah, orang punya kendaraan, atau lebih jauh lagi, orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang diselamatkan, itu sebenarnya harus terjadi di surga dulu. Berkat-berkat jasmani ini harus terjadi di surga dulu, di alam roh dulu, baru bisa termanifestasi di alam nyata, di torampe kehidupan ini secara jasmani. Ketika ayat ini muncul teman-teman, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani, otomatis torampe berkat di bumi itu tinggal mengikuti. Ini DP pola Tuhan bekerja seperti ini. Segala sesuatu harus terjadi. Misalkan orang sakit orang sudah sering dengar. Orang kalau sakit dia melihat dulu di dalam roh, dia itu sembuh. Dia harus lihat di alam roh, saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya telah menjadi sembuh. Itu dia harus lihat dulu di alam roh. Alam roh itu berarti dia melihat dengan iman. Mungkin dia masih sakit. Dia masih sakit puru misalnya. Pokoknya dia masih rasa di tubuh ini lemah. Tapi dia belajar, kita akan lihat sebentar. Dia belajar hidup sebagai manusia roh. Dengan iman dia perkatakan, karena manusia roh itu hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Manusia roh, orang semua hidup oleh iman. Orang perkatakan oleh bilur Yesus, saya telah menjadi sembuh. Terjadi dulu di alam roh, baru dia termanifestasi di tubuh. Nah, seperti itulah cara Tuhan bekerja memberkati kita. Sekarang teman-teman, orang akan belajar bagaimana orang mengakses ini berkat rohani yang Tuhan kasih. Kan berkat itu sudah dikaruniakan, sudah diberikan kepada kita. Tetapi bagaimana orang bisa mengakses, supaya orang bisa menikmati. Itu berkat termanifestasi. Yang pertama teman-teman, orang kesadaran akan posisi kita di dalam Kristus. Ini satu pasal semua kalau teman-teman mau baca tadi, Efesus 1 ayat 3. Kemudian setelah cara mengaksesnya ada di Efesus 1 ayat 20. Di sini saya taruh 2 ayat, Efesus 1 ayat 20 dan Efesus 2 ayat 6. Ini bagaimana orang mengakses itu segala berkat rohani. Orang harus hidup dengan kesadaran akan posisi kita di dalam Kristus. Itu apa? Seperti apa? Orang lihat ayat 20 dulu. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, jadi dikerjakannya di sini dikerjakan Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Kristus di sebelah kanan Allah di surga. Nah, sekarang Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Allah telah membangkitkan siapa? Kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus dia di surga. Jadi kita mati bersama Yesus. Orang disalibkan bersama Yesus. Amin. Ketika orang lihat Yesus disalib, oh itu Sandi yang disalib. Manusia lama, Sandi sudah disalibkan. Ketika Yesus mati, saya ikut mati. Ketika Yesus bangkit, firman Tuhan bilang, kita juga bangkit teman-teman. Orang ini bangkit. Ayat ini bukan nanti ketika orang meninggal, bukan. Ayat ini berlaku saat kita percaya Yesus. Saat ini, detik kita percaya Yesus, ini yang terjadi. Kita disalibkan, kita mati, dan kita bangkit. Allah membangkitkan kita dari antara orang mati. Jadi sama, apa yang dialami Yesus, itu yang dialami orang. Habis dibangkitkan, dia mendudukkan, jadi Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga. Sama juga, setelah ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Nah, ini salah satu kuncinya teman-teman. Kita bisa mengakses segala berkat rohani yang ada di Efesus 1 ayat 3 sampai berapa itu? 13 atau 14. Ini orang harus menyadari, hidup dengan kesadaran siapa kita di dalam Kristus. Bagaimana posisi kita di dalam Kristus. Ternyata posisi kita itu ada di atas, di dalam Kristus, duduk di sebelah kanan Kristus. Orang posisi ini, ayat 21. Jauh lebih tinggi
dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Orang hidup dengan kesadaran bahwa kita di posisi ini ada di atas, jauh lebih tinggi. Kalau versi bahasa Inggris bilang far above, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan. Ini pemerintah, penguasa, kekuasaan kerajaan ini teman-teman, itu berbicara tentang kuasa jahat yang ada di dunia ini. Bisa berupa penyakit, bisa berupa bencana, bisa berupa apa? Kekurangan, kecelakaan, pokoknya hal-hal jahat. Ini pemerintah, penguasa, kekuasaan, ini kerajaan, dia ingin menghancurkan kita. Dan posisi kita teman-teman, ketika kita hidup dalam kesadaran, kita ini ada bersama-sama dengan Kristus di sorga, jauh lebih tinggi. Berarti segala kuasa ini takluk. Di ayat selanjutnya teman-teman, saya nak taruh di slide. Jadi ini ayat 21, di Efesus 1 ayat 22 bilang begini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi segala bentuk kekuasaan yang ada di dunia ini sudah diletakkan Allah di bawah kaki Kristus. Sama juga, sudah diletakkan Allah di bawah kaki kita, kaki torang semua. Ketika torang hidup dengan kesadaran seperti ini, teman-teman, maka torang bisa menikmati itu segala berkat rohani yang Tuhan sudah berikan tadi. Itu DP cara untuk torang termanifestasi dalam torang kehidupan setiap hari. Nah ini teman-teman sering dengar dari Joseph Prince yang diberikan tanda kuning saja. Because as he is, so are we in this world. Jadi, sama seperti Kristus di surga, jauh melebihi segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan ini. Begitu juga kita di dalam dunia ini. Secara bahasa Inggris ini dia present tense, teman-teman. Jadi ini berlaku sekarang. Orang baca besok, berlaku juga besok. Jadi ini bukan berlaku kemarin dan tidak berlaku hari ini. Tidak. Setiap hari ternyata, sebagaimana Kristus di dalam surga itu, jauh melebihi segala kuasa jahat yang ada di dalam dunia ini, begitu juga kita dalam dunia ini. Orang masih hidup di dalam dunia secara daging. Tetapi manusia roh kita, ingat baik-baik di awal orang ini adalah manusia roh. Manusia roh kita itu bersama-sama dengan Kristus di surga, teman-teman. Jadi orang itu di surga bukan nanti. Saat ini, karena orang percaya Yesus, detik ini juga manusia rohani kita itu sudah bersama-sama dengan Dia di surga. Makanya kita bisa mengakses segala berkat rohani di dalam surga. Karena orang ada di sana. Oke, sekarang yang menjadi masalahnya, teman-teman, setiap hari, karena orang masih hidup di dalam daging, kita selalu diperhadapkan pada pilihan. Orang akan hidup dari posisi kita yang di dalam Kristus tadi, di surga, atau orang akan hidup dari posisi kita di dunia ini, sebagai manusia kedagingan, manusia jasmani. Dan ini merupakan pergumulan banyak orang percaya. Saya juga pribadi bergumul dengan ini. Misalkan orang sakit, di alam roh, saya percaya oleh bilur Yesus saya telah menjadi sembuh. Tapi secara daging saya masih merasakan sakit, sakit kepala, sakit perut. Saya memilih, Tuhan memberikan saya pilihan. Apakah kamu hidup dengan apa yang kamu rasakan, hidup dari manusia dagingmu, atau hidup dari apa yang manusia rohmu sudah terima. Bahwa oleh biru-biru Yesus kamu telah menjadi sembuh. Itu pilihan. Setiap hari, setiap saat. Ini hanya contoh kalau sakit. Teman-teman mungkin bisa menerjemahkan ke dalam orang kehidupan masing-masing. Apa kira-kira? Itulah sebabnya teman-teman, mengapa penting sekali kita setiap hari kita baca firman, kita berdoa, kita bersekutu. Kuncinya apa? Untuk menghidupkan orang kesadaran akan posisi kita yang sesungguhnya ini. Sebagaimana Kristus di surga, begitu juga kita dalam dunia ini. Supaya ketika kita menghadapi situasi, masalah,
Yang seperti tadi, orang pilihan itu bisa benar dong. Oh, kita ini manusia roh. Kita bisa memilih untuk hidup dari posisi kita yang ada di dalam Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Itu kunci untuk orang menang. Kenapa banyak orang percaya itu kalah? Karena orang hidup dengan apa yang orang lihat, apa yang orang rasa. Sementara yang Tuhan mau, orang hidup oleh percaya. Pasti teman-teman so banyak alami ini. Saya percaya teman-teman orang sama so punya banyak pengalaman bahwa apa yang orang percayai itu terjadi, teman-teman. Ada banyak orang masih dalam proses, nggak apa-apa. Orang dengan Tuhan itu perjalanan, orang menikmati, orang perjalanan, orang journey dengan Tuhan. Nggak usah langsung mau cepat-cepat, orang membandingkan, aduh Tuhan, kenapa orang ini sepertinya cepat menerima pertolongan Tuhan, si A cepat menerima janji Tuhan, si B so diberkati, si C so seperti ini, dan orang melihat orang pediri. Nah, itu tanda orang hidup dari orang posisi secara duniawi. Tapi ketika orang menyadari, oh enggak, kita ini sudah ada di dalam Kristus. Kita ini sudah dibangkitkan dan duduk bersama-sama dengan Kristus di surga. Kita akan memiliki cara pandang, mindset yang berbeda. Setiap hari saya juga mengalami pertobatan, teman-teman. Dalam hal-hal begini. Ketika kita melihat yang lain, oh dia sebegini, dia sebegitu. Toh secara manusia, aduh Tuhan, kenapa misal kita masih begini? Nah, di detik itu teman-teman, Roh Kudus itu menyadarkan kita, ingat, siapa yang ada di dalam Kristus? Posisimu di dalam Kristus itu di mana? Engkau ada bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Ketika orang sadar, orang pikiran itu metanoia, dang. Detik itu juga itu damai sejahtera turun, teman-teman. Damai sejahtera dulu termanifestasi. Kalau itu damai sejahtera termanifestasi, yang lain itu pasti mengikuti. Karena ketika damai sejahtera itu turun, teman-teman, itu kekhawatiran, kecemasan, itu kayak sirna. Pak Andi bahasa memang mantap. Itu kuncinya, teman-teman. Bagaimana Pak Andi dan Mbak Ani kan sebanyak sekali pengalaman. Saya banyak belajar, jawab cerita, aduh luar biasa. Membesarkan 3 anak itu tidak mudah. Mengkuliahkan 3 anak itu tidak mudah, teman-teman. Tapi di dalam Kristus itu bisa. Kalau teman-teman mau tanya kesaksian, pasti Pak Ani akan bersaksi. Sadari dulu, orang ini siapa? Orang ini di dalam Kristus. Orang di posisi ini ada di mana, teman-teman? Iblis suka mendistrak orang, jadi orang kehilangan fokus. Orang jadi fokus di masalah, fokus di penyakit misal, difokus di tapi kebutuhan besar sekali. Kita pendapatan kecil sekali misalnya. Iblis membuat orang fokus di situ. Tapi ketika orang itulah memang tidak masuk di akal, teman-teman. Kehidupan kita ini tidak masuk di akal. Karena orang hidup ini oleh iman, oleh percaya, bukan oleh logika. Makanya di awal so dibilang berkali-kali kita ini adalah manusia roh. Oke. Lanjut teman-teman. Ini closing. Dari satu pasal itu, Efesus 1 ayat 1 sampai 22. Di situ kan ada judul kekayaan orang-orang terpilih. Tiba-tiba teman-teman, di satu pasal itu muncul satu ayat ini. Ini ayat yang sangat-sangat orang kenal toh. Ini doa Paulus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kenapa? Waktu saya baca ini, saya sudah sering baca ayat ini, teman-teman. Tapi entah kenapa ketika baca ayat ini, ketika saya baca satu pasal ini, ayat ini tiba-tiba muncul berbeda. Tuhan bilang, kenapa harus ada Paulus berdoa? Seorang Rasul Paulus, bayangkan, dia berdoa dan meminta. Di sini Tuhan ajarkan, teman-teman, ketika orang berbicara tentang berkat, kita menerima janji-janji Tuhan, bahkan kita menikmati, mengalami setiap berkat Tuhan, kita jangan kehilangan fokus kepada Sang Pemberi berkat.
meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jangan sampai orang nanti sudah diberkati, orang fokus sudah bukan kepada yang memberi berkat, kepada sang pemberi berkat, tapi di berkat. Orang mengejar berkat, orang menikmati, orang lupa yang memberikan berkat. Sementara teman-teman, kerinduan Tuhan, oke, Tuhan hati untuk orang diberkati. Tapi jauh lebih itu, lebih daripada itu, teman-teman, yang Tuhan mau kalau orang baca di sini, Tuhan mau itu hubungan. Kan ada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bagaimana orang mau mengenal? Berarti orang harus punya hubungan dengan Tuhan. Saya mau mengenal suami saya, ya saya harus berhubungan dengan dia setiap hari. Supaya saya bisa mengenal dia seperti apa, dia mau apa. Begitu juga dengan Tuhan, teman-teman. Jauh, Tuhan sudah memberkati kita, berkat itu sudah ada. Tapi ini yang orang masih perlu berdoa dan meminta. Kalau sekelas Rasul Paulus saja, dia merasa perlu untuk berdoa dan meminta ini roh hikmat dan wahyu, apalagi orang. Dan ini saya sadari teman-teman. Saya juga kadangkala entah lupa atau bagaimana. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini kemarin, Tuhan berbicara. Setiap hari orang berdoa, Tuhan berikanlah saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Sebenarnya roh hikmat dan wahyu itu ada di dalam orang. Itu adalah apa? Roh Kudus. Roh Kudus, jadi orang berdoa, Tuhan, biar Roh Kudus yang ada di dalam orang itu termanifestasi sebagai roh hikmat dan wahyu. Tujuannya apa? Supaya orang menerima berkat, mengenal Dia dengan benar. Orang fokus nanti tidak salah. Orang tetap fokus kepada Yesus yang adalah pribadi, yang adalah berkat itu sendiri. Ketika Rasul Paulus ini berdoa, ketika orang berdoa teman-teman, itu kalau orang kan berdoa itu kan legalis sekali dan dapat dengar toh. Sebenarnya doa itu adalah akses teman-teman untuk orang hati itu siap mengalami berkat Tuhan. Doa itu adalah sikap hati yang berserah. Sikap hati yang berserah dan percaya. Ketika orang berdoa karena apa? Orang tidak mampu. Dan orang percaya, pribadi tempat orang berdoa itu dia mampu. Orang percaya Yesus yang orang berdoa akan itu dia sanggup melakukan apa yang orang tidak bisa. Jadi sikap hati seperti inilah teman-teman. Ketika orang berdoa, kita memiliki sikap hati yang berserah dan percaya. Rest. Orang sudah dengar tuh tentang rest. Ketika kita menerima pewahyuan ini teman-teman, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, maka ini akan menjadi langkah awal sebenarnya untuk kita mengalami Yesus itu lebih-lebih lagi ke depan. Apa yang saya bagikan hari ini atau mungkin teman-teman dengar di khotbah-khotbah hamba Tuhan itu masih sangat ternyata Tuhan masih punya banyak lagi. Masih banyak lagi pewahyuan yang Tuhan punya dan Tuhan rindu orang itu nikmati. Saya berdoa teman-teman, orang ini so banyak sekali dengar firman. Kiranya setiap firman yang orang dengar itu tidak sampai di kepala. Tidak cuma jadi pengetahuan. Ini juga buat saya. Orang so banyak sekali dengar khotbah, di medsos orang buka, orang nonton di YouTube. Jangan sampai itu cuma jadi pengetahuan. Sama seperti Paulus berdoa, biar itu menjadi pewahyuan. Oke, pengetahuan, tapi orang berdoa seperti Paulus meminta, biar itu jadi pewahyuan teman-teman. Dari kepala itu turun di hati. Orang cuma tahu tentang Yesus di kepala. Oh, orang tahu Yesus begini, Yesus begitu, kasih karunia begini. Tapi orang harus berdoa, itu menjadi daging, itu menjadi pewahyuan. Orang hidup dengan firman itu. Firman itu menjadi daging dalam orang kehidupan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sharingkan teman-teman. Jangan lupa, kekayaan di dalam Kristus. Baca sama-sama yang putih ini, 1, 2, 3. We are blessed in Christ. Jadi orang semua sudah diberkati di dalam
Kristus. Puji Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.